Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan mempersembahkan Wita dari kita untuk kampus. Hai Sobat Kampus, selain berkuliah, tentunya para mahasiswa mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan yang berada di dalam kampus. Sehingga melalui kegiatan kampus, harapannya para mahasiswa dapat memperoleh pengalaman di luar kegiatan akademik. Nah, pada kali ini kita kedatangan bintang tamu nih dari salah satu mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Mahasiswa ini merupakan mahasiswa dari program studi S1 Farmasi. Sebelum kami lanjutkan, jangan lupa subscribe YouTube kami di RAK UNS Official dan Instagram kami di rkwns.official. Without dari kita untuk kampus, cerita anak magang di DRK. Nah, ini dia bintang tamu kita pada kali ini. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Halo. Halo Mas Juhri. Oke, coba dong kenalan dulu biar sobat kampus juga bisa kenalan nih. Teman-teman, aku Evita Allen Simaremare dari Prodi S1 Farmasi 2018, Fakultas MIPA, Universitas 11 Maret. Oke, ini anak farmasi ya. Tapi kok bisa terjun ya, kita ngomongnya terjun gang di DRAK. Kayaknya ini agak kurang nyambung ya kayaknya ya. Sebenarnya kan kurang nyambung ya dari ilmu saya obat-obatan, malah di sini ngurusin mahasiswa Nah gitu itu, ya Mas ya. itu peningkatan soft skill, Iya, benar kan. banget. Jadi nanti ketika udah di luar kampus, selain bisa farmasi juga bisa hal-hal yang diperlukan seperti ini. That's right, bener banget sih Mas itu. Oke, penasaran nih, pasti sobat kampus penasaran banget. Awal mulanya kok bisa magang di DRAK tuh infonya dari mana sih? Oke, aku spill ya teman-teman. Jadi dulu itu tahun lalu sih, tepatnya Juni 2021, itu kebetulan ada lowongan kebutuhan magang untuk di magang mahasiswa aktif di Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan. Dan saya ya langsung mendaftar aja, diwawancarai dan besoknya langsung jadi anak magang. Oh gitu ya, berarti kayak coba-coba jadi rezeki ya kayaknya ya. Rezeki nomplok Mas. Rezeki tiba-tiba, nomplok iya. banget ya. Oke, berarti infonya emang dari salah satu alumni ya. Iya betul sekali. Nah, kemudian ada seleksinya nggak sih? Nah untuk perkara seleksi, Nah ini dia, pasti sobat kampus juga penasaran. Ini Mbak Evita ini salah satu ambasador, sepertinya ambasador di pamflet-pamflet, di video-video Instagram, terutama di KKN. Jadi anak-anak KKN pasti sudah nggak asing lagi nih dengan Mbak Evita. Kemudian kok bisa magang di DRK? Seleksinya gimana sih? nah untuk masalah seleksi ya Mas, kalau saya bisa cerita sih sama teman-teman, seleksinya itu cuman meliputin diwawancara itu aja gitu. Jadi diwawancarain, terus ternyata cocok dan langsung dijelasin saat itu juga job desk-nya. Langsung? Iya. Jadi nggak nunggu 2 hari atau seminggu kemudian untuk prepare? Enggak. Akhirnya langsung? Iya, dan besoknya langsung aja masuk gitu, jadi anak magang gitu Mas. Oke, kemudian lokasinya magang itu apakah bentuk WFH atau mungkin magang kontrol seperti itu atau gimana nih? Nah untuk itu kan waktu kita di pertengahan 2021 itu masih menghadapi pandemi masih gitu pandemi, ya Mas. Jadi pada itu masih sistem shift. Jadi kayak 3 hari masuk, 2 hari itu WFH gitu. Oh, berarti seperti ngikutin aturannya yang di Iya kampus benar, ya? ngikutin yang untuk di kampus sendiri gitu. Tapi mulai dari awal tahun ini kita udah mulai masuk full karena udah menyesuaikan juga ya Mas. Oke. Jadi udah mulai 5 hari kerja juga gitu. Itu berarti kerjanya juga sesuai jam kantor atau nyesuaiin Mbak Evita ini? Nah itu ya, kalau urusan jamnya itu sesuai dengan peraturan yang di kampus, itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Oke, kemudian untuk lokasinya, apakah itu di rektorat atau mungkin di mana itu? Ya dulu awal aku magang itu dari Juni sampai Desember 2021, lokasi magangnya itu langsung di kantor rektorat. Oh, berarti Iya, kantor pusat rektorat Iya, UNS di ya? kantor pusat rektorat. Tapi semenjak dari Januari hingga pada saat ini
kita anak magang difokuskan di bagian kemahasiswaan di belakang di kantor ini Mas. Oh, berarti Iya, di kantor gedung kita. biro kemahasiswaan dan Iya, alumni betul sekali Mas. di kantor Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan. Iya, Oke, benar, berarti dari Mas. depan ke belakang nih. Karena lebih ribet di belakang ternyata Oh gitu ya, lebih crowded ya. That's right, Karena langsung Mas. bertemu langsung dengan banyak mahasiswa Iya, ya. bener banget. Dengan problematika yang ada gitu ya. Iya, betul Oke. sekali. Kemudian nih, kan ini ke jam kerjanya sesuai kantor, kemudian juga weekdays ya, jam aktif seperti itu. Kira-kira weekendnya aman nggak nih? Nah, karena kita adalah mahasiswa yang masih semangat gitu, Oke, punya masih semangat on fire 45 gitu ya, masih on kan. fire banget. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di Direktorat Reputasi Akademik dan Mahasiswaan ini juga bukan sering ya teman-teman, tapi beberapa event itu diadakan pada weekend dan Oke. kita juga wajib membantu gitu. Kita membantu untuk keberlangsungan event tersebut gitu. Oke, Jadi tetap berarti weekendnya diperjuangkan gitu. Jadi tetap Oke. nggak apa-apa gitu. Memperjuangkan weekendnya ya. Iya, betul sekali Mas. Oke, berarti itu bener-bener nambah pengalaman banget ya. Weekend pun itu tetap on fire buat apa magang gitu ya. Iya bener banget Mas, itu kita bener-bener dapat pengalaman yang kamu tuh nggak bakal mungkin dapat saat kamu nanti kan kita udah lulus wisuda, ya udah kamu langsung jadi anak magang gitu. Sedangkan kan ini statusnya saya masih mahasiswa nih Mas. Iya, masih mahasiswa nih. Jadi aku bisa mengasah soft skillku di dalam bidang ya bersosialisasi juga iya, Oke. di bidang administrasi juga iya. Jadi kayak bener-bener aku mendapatkan ilmu yang nggak aku dapatkan di teori farmasiku gitu. Oke ya, di luar banget ya. Bener banget. Di luar itu ya. Out of the box. Iya, betul sekali Mas. Oke, kita udah ngomongin seperti itu. Nah, penasaran banget, sobat kampus pasti penasaran. Benefitnya apa sih hingga kamu rela mengorbankan weekendmu untuk kegiatan dan waktumu untuk di magang gitu? Kalau masalah benefit sih sebenarnya aku tuh lebih fokus ke pengembangan soft skill aja ya teman-teman. Oke. Iya, soft skillnya itu bener-bener kayak aku jadi paham gitu. Bagian administrasi ternyata kayak gini ya gitu. Jadi Iya. kayak suatu saat jika aku sudah lulus nanti ingin terjun di bidang administrasi pun aku udah punya basic gitu, basic Oke. pengaturan dari sini. Nah, juga sosialisasi kita dengan mahasiswa pun di sini juga kita bisa melihat gitu kan. Iya. Maksudnya it means bukan aku jadi mahasiswa tapi aku jadi teman-teman yang ada rekan-rekan staff semua itu juga Oke, membantu magangers ya kerja. jadi ya. Iya gitu. Kemudian juga ya tahulah mahasiswa butuh jajan. Oh iya, Ya, butuh tetap- jajan nih. Tetap dapat kok. Oh, tetap Iya, dapat. tetap Oke. dapat. Berarti sebenarnya tidak melulu soal masalah money atau duit gitu ya. Iya, Pasti jelas. ada yang lain gitu meskipun itu juga sebenarnya dibutuhkan tapi tetap ada gitu Iya, ya. betul Oke. sekali. Nah, cukup gak ya kira-kira? Cukup nggak ya? Oh, cukup. Oke, jadi teman-teman nih kalau besok ada magang, terutama ada di magang di DRK, Iya, jelas langsung banget. join aja deh Langsung. kayaknya. Nggak usah pakai mikir teman-teman. Langsung Di sini gas. kerjanya santai, Santai ya. santai banget Oke, kok. luar Kita biasa keluargaan sekali. banget. Oke, nice. Oke, kita tambah penasaran lagi nih. Nah, tentu saja Mbak Evita ini kan masa skripsian gitu ya. Iya. Pasti manajemen waktunya itu pasti benar-benar diperhitungkan banget. Kira-kira gimana sih tipsnya biar kok antara magang menjadi magangers dengan benar-benar ketika skripsian itu bisa sinkron gitu. Nah itu ya teman-teman pasti mikir "Ih, itu dari pagi sampai Nah, sore nggak makanya. ngerjain skripsi apa gitu. Kan kerja, kalau udah balik capek kan? Iya Nah, kan itu gimana balik-balik itu? udah malam capek tidur tuh skripsi nggak kelar-kelar. Apalagi gitu. weekend maunya Iya, tidur ya. benar. Itu pun kalau nggak ada kegiatan, kalau ada kegiatan Iya. kan? Tapi puji Tuhan saya udah sidang kok mas, udah Oke, selesai udah sidang. kok. Nah, gitu. sebelum ke proses sidangnya itu, gimana sih untuk tipsnya manajemen waktunya itu? Tips manajemen waktunya itu sih saya selalu nyediain misal nih dalam 1 minggu kan kita dikasih jatah 2 kali nggak hadir gitu, dua kali nggak hadir dalam 1 bulan. Nah itu di 2 hari itu aku kayak bener-bener fokus ke skripsiku gitu, bener-bener Oke. ngerjain skripsi secara full gitu. Jadi nggak melulu soal, jadi saat aku ada di DRK aku fokus di kerjaan di DRK, tapi saat aku udah megang skripsi aku fokus ngerjain skripsi. Oke, berarti benar-benar memfokuskan prioritas Iya, dulu benar, gitu. karena kan kita juga saya masih mahasiswa ya Iya. mas. Kemudian kalau kan. misalkan mau konsul, berarti izin konsul gitu ya? Iya dan DRK tuh bener-bener super duper sangat perhatian sama mahasiswa tingkat akhir saat aku bilang
izin mau konsul, izin mau nyari tanda tangan, itu bener-bener kita dikasih fleksibilitas waktu. Jadi kita tuh nggak dipaksa, nggak dipush buat selalu on time ada di sini tuh enggak. Oke, berarti emang mes banget ya, luar biasa sekali Iya ya. bener mas. Jadi enak, jadi antara magang dengan Skripsi itu skripsi tetap jalan, tetap jalan tetap lancar semuanya. dua-duanya. Oke, menarik Gitu, banget ya. Kemudian nih, ngomongin beban kerja. Menurut kamu gimana sih bebannya? Apakah kamu benar-benar di sini terforsir atau gimana? Atau apa ini? Kalau dari saya sendiri sih untuk beban kerjanya nggak terlalu berat ya, karena kan emang benar-benar diposisikan sebagai anak magang. Oke. Cuman sebagian magang kita harus bisa, jadi Oke. MC bisa, Oke. jadi operator bisa. Multi talent ya. Jadi kita tuh benar-benar mendapatkan skill yang kita nggak bakal dapat saat kita Oke, kuliah dan biasa. itu di luar teori. dugaan Iya, ya. dan aku benar-benar udah beberapa kali jadi MC dan kayak wow, ternyata MC tuh kayak gini gitu. Akhirnya Selain dapat jadi MC, jadi ambasador juga kan? jadi model dadakan juga tiba-tiba Oke. ya kan jadi Bahkan model. pernah jadi fotografer juga kan? Iya betul sekali, fotografer itu semua kayaknya harus bisa megang kamera Ternyata di sudah sini. terfasilitasi kan, ya sudah difasilitasi, kemudian kamu Iya, tinggal betul. action gitu Tinggal ya. action aja kita. Jadi bener-bener kita mau mengembangkan diri selama magang di daerah ini bener-bener Oke. cocok banget deh gitu. Sebelum mengakhiri masa kuliah ya, Ya kita sebelum perlu pulang ke rumah ya. mengasah soft skill kita gitu mas. Oke, kemudian nih pasti ada nih pengalaman-pengalaman yang menarik, interest banget. Pengalaman mereka apa sih yang kamu alami ketika menjadi magangers di DRAK ini? Pengalaman yang sangat menarik sih. Mungkin yang nggak bisa dilupakan gitu ya. Iya, yang pertama tuh pernah jadi brand ambassadornya KKN itu loh mas. Oh, Saya kan di situ kan kita masih pakai masker tuh. Terus Iya. teman-teman langsung ngirim, ini kamu kan, aku kayak wow ternyata gue jadi terkenal gitu. jadi artis dadakannya kampus ya. Iya sih, tapi walaupun gak semua juga yang tahu. Cuman oke. kan karena teman-teman dekat aja tadi, ini kamu kan gitu. Dan yang paling unik itu pernah lihat juga pamflet seperti KKN Desa Penari, cuma ini Aduh. KKN Desa KKN reguler gitu ya. Itu kan ada fotonya juga ya. Yang pamflet kemarin KKN reguler Iya, yang pendaftaran tahun itu kemarin, kan iya. mas. Iya, yang periode kemarin itu bener-bener kayak lagi hype it juga KKN Desa Iya. Penari. Kok muka saya mendukung buat jadi Mukanya orang melas pendahat. banget ya. Jadi cocok banget gitu ya. Bener-bener kayak wow, itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Terus sama kemarin juga sempat jadi MC kan mas, kita di acara Oh iya, jadi Shopee MC ya. Kapan lagi kita jadi acaranya MC Tiba-tiba Shopee. kita berasa jadi ambasadornya Shopee. Shopee kan. Kemarin Mungkin ini itu nanti bener. ditit gitu ya. Oh iya, maaf spill merek ya ternyata ya. Tapi nggak apa-apa, kita memang sempat kerja sama juga kan di RAK Iya, dengan bener. Shopee, jadinya untuk kegiatan kampus juga. Iya, kita udah beberapa kali collab juga dengan beberapa ini Iya. kan mas. Jadi, Kayak gitu. Nah itu pengalaman yang luar biasa ya. Emang menarik deh. Banyak teman-teman mahasiswa gitu. Wah tiba-tiba, wah pamfletnya siapa nih? Ini siapa nih? Pasti pada kepo. Ada yang ngepoin nggak sih di Instagram atau media sosial gitu? enggak sih kalau Oh, itu nggak untungnya usah di enggak ya. spill aja ya. Nah kemudian terkait harapan ya. Kamu pasti mempunyai harapan terkhusus untuk mahasiswa UNS agar kedepannya juga tetap bisa mengasah soft skill meskipun tidak hanya di magang aja kan banyak banget. Harapanmu apa sih? Harapan untuk mahasiswa UNS ya jangan mau berada di satu kotak gitu. Maksudnya it means kamu tuh harus kadang-kadang keluar dari zona nyamanmu, belajar hal baru yang mungkin itu kamu kayak ini tuh aku nggak pernah belajar ini gitu ya. Kayak aku farmasi tiba-tiba terjun ke dunia yang nggak ada farmasi sama sekali, dan itu banyak dipertanyakan sama orang kayak emang kamu ngapain di situ gitu. Oke, Bahkan banyak diragukan banget. juga saat itu kan. Terus aku kayak ya udah yang penting aku dapat soft skill yang aku mau, aku dapat pengalaman yang aku bisa, terus juga gimana caranya supaya aku tuh nggak mati gitu loh. Maksudnya nggak mati dalam arti skillnya di gitu-gitu aja, cuman di bidang farmasi aja gitu. Jadi aku ingin mengembangkan banyak bidang juga. Nah teman-teman juga aku harapkan kayak gitu. Jangan takut untuk mencoba hal baru selagi masih mahasiswa nih. Nah, Kita bener sangat sekali. difasilitasi sama kampus, ada MBKM itu segera Oke, di banyak banget. MBKM itu ada berapa program, dan semoga teman-teman bisa 8 ya, 9, Iya, 8 apa 9 gitu. banyak ya. Semua kalau bisa dicoba teman-teman itu, soalnya bener-bener kamu tuh bisa menemukan dirimu yang baru gitu. Karena kamu tuh nggak tahu bakal dapat apa setelah kamu melakukan itu. Nah, jangan takut mencoba intinya gitu. Oke. Selagi masih mahasiswa, dikasih kebebasan, difasilitasi kampus kita tercinta lagi. Aduh, Oke. kapan lagi kita bisa
kemana-mana bisa difasilitasi gitu kan. Oke, Mas. dan tentunya pasti magang ini juga bersertifikat ya. Iya, Nanti kedepannya betul. bisa menambah untuk CV kan. Iya, itu pastilah. Kita kan Pasti juga ya. butuh memperbaiki CV kita kan, Oke, Mas. untuk nambah-nambah CV lumayan lah ya. Iya, betul Bang. Kemudian harapanmu untuk di RAK, tempat magangmu, apa nih harapanmu? Harapan untuk Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan semoga kedepannya makin lancar, makin maju dalam setiap pekerjaannya, semakin baik memberikan pelayanan kepada mahasiswa juga, dan semakin berjaya dalam mengembangkan segala jenis urusan untuk kemahasiswaan gitu. Oke, harapan lagi nih yang terakhir. Harapan untuk UNS kampus kamu apa ini harapannya? Waduh, untuk UNS ya. Untuk UNS aku berharap supaya kita semakin lagi lebih maju lagi. Walaupun sekarang kita udah meraih banyak prestasi Iya, ya Mas. banyak banget ya. Banyak banget dalam beberapa bulan ini kita bisa meraih beberapa prestasi di beberapa bidang lomba gitu. Nah itu, bahkan Tapi- ada yang tingkatnya internasional juga Iya, kan. dan kayak kita tuh nggak capek-capek buat untuk mencapai prestasi tersebut, dan kita berharap supaya kampus kita ini juga semakin bisa memberikan fasilitas yang terbaik untuk mahasiswanya dan juga bisa mendorong mahasiswanya menjadi lulusan-lulusan yang terbaik di Indonesia. Amin. Gitu, Mas. Oke, Mas Amin. banget dah. Nah, yang terakhir nih, closing statement di acara podcast Real Talk ini. Closing statementnya dari Mbak Evita selaku magang nurse di daerah apa sih closing statementnya untuk sobat kampus nih? Closing statementnya pokoknya kita semua baik dari jajaran pada kampus, dari mahasiswa dan juga seluruh keluarga besar UNS, kita sama-sama merangkul gitu loh satu sama lain untuk mengembangkan diri kita masing-masing gitu. Jadi kita sama-sama maju ke depan untuk mengembangkan UNS kita tercinta gitu, Mas. Amin. Mas banget ya closing Iya. statementnya luar biasa sekali. Oke sobat kampus, seru sekali cerita anak magang ya di Iya, DRK, betul. menjadi magang nurse di RK. Oke, so kalian promosi sih ya. Iyalah, jelas. Nanti habis ini mencari penggantinya Mbak Evita ini. Yang harus bisa semuanya. Kamu bisa public speaking, bisa fotografer dan semuanya, tapi tetap kami bantu dan tetap ada kayak pelatihan sedikit-sedikit gitu lah. Tenang aja, bakal dibantu. Kamu tuh Oke. dapat skill yang nggak kamu dapatkan di tempat lain gitu. Oke, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Evita Ya, selaku bintang tamu sama-sama. acara podcast kali ini. Dan sobat kampus, tunggu podcast berikutnya. Tentunya dengan bintang tamu yang pastinya keren abis. Dan jangan lupa pantau terus media sosial kami di RK UNS Official dan YouTube kami di RK UNS Official. We talk dari kita untuk Untuk kampus. kampus. Bye bye.